Oke, selanjutnya Karena sepertinya tadi kita mengalami kendala teknis karena yang memotivasi saya sampai di sana tadi, bahwa seperti membaca sebuah buku adalah pelarian tanpa akhir yang diisi dengan kematian penulisnya dan kelahiran baru dari pembacanya. Begitu juga ketika menjadi seorang pendidik, yang berarti sebuah pelarian tanpa akhir yang diisi dengan kematian pendidiknya dengan meninggalkan peserta didik yang merdeka atas dirinya sendiri. Lalu how, strategi dan kebutuhan. Apa strategi yang akan saya terapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Adalah dengan menguasai dan mendalami mata kuliah filosofi pendidikan nasional. Adalah dengan belajar di lembaga formal dan melihat langsung realitanya di masyarakat. Kemudian apa saja yang saya butuhkan untuk menjalankan strategi ini adalah yaitu dengan menemukan guru di sekolah dan guru di luar sekolah. Sedangkan untuk guru di luar sekolah sendiri mungkin saya bisa menemui masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu yang ada di masyarakat dan membaca berbagai sumber literasi yang ada di digital. Kemudian yang ketiga ada what, langkah konkret dan waktu yang dibutuhkan. Apa saja langkah konkretnya? Yang pertama yaitu mengikuti perkuliahan sesuai alurnya dan mencari sumber bacaan untuk belajar. Kemudian tidak lupa pula untuk berdiskusi dengan teman sejawat untuk melihat bagaimana pandangan-pandangan rekan-rekan lain tentang filosofi pendidikan nasional sendiri. Kemudian ada kapan saya menjalankan langkah-langkah tersebut, yaitu dimulai saat saya mengenal apa itu filosofi hingga sekarang. Lalu sosok seperti apa sih sosok Ki Hajar Dewantara dalam membentuk jati diri seorang pendidik? Bahwa perlu kita ketahui Ki Hajar Dewantara sendiri merupakan seorang bangsawan yang melepaskan kebangsawanannya demi untuk mendekatkan diri dengan rakyat biasa. Ide-ide dan karyanya menjadi cikal bakal lahirnya kaum terpelajar di Indonesia pada saat itu. Sosok inilah yang menjadi pahlawan, lentera kemerdekaan akal sehat pada saat di bumi terjajah secara mental dan material. Untuk itu, sosok inilah yang menjadi teladan untuk membentuk jati diri seorang pendidik yang dimulai dari Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Lalu bagaimana penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud asli nyata di lingkungan sekolah, yaitu dengan penerapan dasar-dasar dari pendidikan beliau dapat diwujudkan dengan aksi nyata di lingkungan sekolah, yaitu menggunakan sistem Among Ki Hajar Dewantara yang merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan, karena metode pengajaran ini dan pendidikannya didasarkan pada asih, asah, dan asuh, atau yang disebut sebagai care and dedication based on love. Lalu bersamaan dengan itu, bagaimana jabaran dari profil pelajar Pancasila sendiri, yaitu bahwa profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya bahwa profil Pancasila adalah sebuah karakter dan kemampuan yang akan dibangun dalam keseharian dalam setiap diri individu pelajar Indonesia melalui budaya satuan pendidikan dan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Lalu apa strategi yang dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah? Tentunya kita sebagai seorang guru, kita perlu melakukan tes awal untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan awal peserta didik dengan melakukan tes diagnostik non-kognitif dan kognitif untuk menemukan seperti apa gaya belajar mereka, apakah gaya belajar mereka termasuk kinestik, audio dan visual maksudnya. Sampai di sana jawaban saya kembalikan kepada moderator. Berhubung moderatornya hilang, saya izin mengambil alih untuk memberikan kesempatan lagi untuk memberikan urutan setelah Saudari Nuri Selvi Nasari kepada Saudari Dea Eka Safiri, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan laporan UAS saya yang kebetulan poin 2, 3, 4 cukup sama dengan rekan-rekan semua. Di sini saya menjelaskan poin 1 dan poin 5 saja. Nah, di poin 1, komitmen diri saya menggunakan model lingkaran emas atau golden circle, yaitu yang pertama ada why, di sana ada tujuan, alasan, keyakinan, dan motivasi. Alasannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru dalam memahami karakteristik peserta didik,
dan mampu menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang peserta didik miliki agar tujuan pembelajaran dapat terrealisasi dengan baik. Menghasilkan seorang peserta didik yang kritis dan percaya diri. Keyakinan saya dalam mata kuliah ini yaitu nantinya bisa menjadi salah satu promotor dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa yang tertuang dalam Tujuan Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Motivasi saya yaitu melihat guru-guru sekarang yang hanya sekedar mengajar tanpa memahami bagaimana kondisi peserta didiknya. Lanjut ke how atau strategi dan kebutuhan. Strategi yang diterapkan yaitu mengikuti perkuliahan dengan ikhlas, sabar untuk mendapatkan pengalaman yang berharga guna terciptanya guru yang kompeten dalam bidangnya. Yang dibutuhkan adalah sikap pantang menyerah dan berusaha mengevaluasi diri serta memberikan reward kepada diri sendiri. Yaitu what, adapun langkah-langkah yang konkret yaitu membuat perencanaan kegiatan yang membangun, mengaplikasikan pada lingkungan sekitar, membantu setiap fase atau poin-poin sehingga menjadi nilai yang lebih. Yang poin yang kelima atau soal yang kelima yaitu adapun strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Yang pertama itu menciptakan pembelajaran interaktif. Yang kedua, menarik perhatian peserta didik dengan menayangkan video-video yang menarik. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang cocok bagi peserta didik. Yang keempat, menggunakan modul ajar sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kelima, menjadi guru yang humoris tentunya. Yang keenam, memberikan apresiasi kepada peserta didik. Sekian pemaparan laporan UAS saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Deka dan maaf juga kepada teman-teman sebelumnya bahwa ada kendala jaringan tadi ya. Berikutnya kita lanjut kepada Tio Rumaya, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan hasil laporan saya, yaitu mengenai komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas. Yang pertama ada why, how, dan what. Nah, di dalam why, alasan pembelajaran filosofi pendidikan ialah membantu untuk mampu menggunakan pengetahuan sebagai landasan atau acuan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas. Yang kedua ada how, strategi dan kebutuhan. Strategi yang saya lakukan adalah dengan mengikuti mata kuliah filosofi pendidikan dengan sebaiknya dan mengerjakan segala yang diminta sesuai tugas dan tanggung jawab, serta membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan FI. Yang selanjutnya ada what, yang berikut langkah-langkah konkret dan waktu yang dibutuhkan. Langkah-langkah konkret yang akan saya lakukan untuk berusaha mencapai tujuan yaitu mempelajari segala hal dalam membaca berbagai literatur terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, sosok Ki Hajar Dewantara bagi saya yaitu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang menyadarkan sebagai pendidik kita harus mempunyai sikap yang baik, yang menjadi contoh untuk peserta didik dan mendidik bagi anak bangsa. Yang selanjutnya, yang ketiga, penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan aksi nyata yang saya lakukan di lingkungan sekolah itu memberikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital zaman sekarang ini. Yang kedua, berusaha memberikan pembelajaran yang sesuai dengan metode atau karakter peserta didik. Yang ketiga, memfasilitasi berbagai perbedaan gaya belajar, memfasilitasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, memberikan motivasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penjabaran profil Pancasila itu ada beberapa hal, mungkin sama semuanya dengan teman-teman atau rekan-rekan. Yang pertama beriman, yang kedua kebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif. Hal-hal tersebut akan dikolaboratif dalam pembelajaran berlangsung. Yang kelima, menurut saya bagaimana strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, mendidik murid sesuai dengan kodratnya pada zaman sekarang ini. Yang kedua, harus mengenal potensi peserta didik sebelum mendidik. Yang ketiga, memberikan murid kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Yang keempat, melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengimplementasikan sistem Among Ki Hajar Dewantara. Demikian laporan dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Tio Romaida. Dan yang terakhir dipersilakan kepada Dinda. Terima kasih kepada moderator. Dinda suaranya. Hidupin Dinda. Iya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi saya sebagai seorang guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik kepada peserta didik, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan itu suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan. Kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya hal itu kemudian dianalogikan sebagai seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air. Kemudian di sini maksudnya yaitu guru hanya dapat menuntun bagaimana peserta didik itu agar belajar dengan baik. Selanjutnya, hal yang saya pelajari lebih lanjut dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah merdeka belajar yang dikembangkan 4 dimensi, yaitu dimensi jasmani, di mana pendidikan mengarah pada kemerdekaan fisik yang sehat dan kuat, produktif, kreatif, dan inovatif. Kedua dimensi akal, yaitu mengarahkan pendidik pada pencapaian kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Ketiga dimensi rohani, mengarahkan para pencapaian keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan mencapai kemerdekaan mental dan kerohanian. Dan yang keempat, dimensi sosial, yaitu tercapainya sikap-sikap keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian itu dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda dan juga kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan hasil rangkuman dari jawaban 5 poin yang ada pada soal UAS. Jadi di sini kita masuk ke dalam sesi kritik saran. Mungkin dari teman-teman, dari pemaparan kita semua, kira-kira ada yang harus diperbaiki, ditambah, atau diberi saran untuk perbaikan kita semua, dipersilakan. Cukup moderator. Untuk saran tidak ada, paling lebih baik aja ke depannya, dan kritikan semuanya sama. Saya rasa semuanya satu alur lah, satu pemahaman semuanya. Baik, karena sepertinya tidak ada tambahan kritik dan saran dari teman-teman. Mungkin kalaupun ada, nanti teman-teman bisa menuliskan di grup untuk kemudian teks tersebut kita salin atau kita pindahkan ke dalam muatan di bagian jawaban soal dari 5 poin tersebut. Jadi bisa menjadi tambahan di bagian tugas kita. Itu untuk kritik, saran, dan tambahan. Dan untuk secara umum dari diskusi kita hari ini sepertinya sudah menuju satu arah yang sama, artinya pemikiran kita sudah sama, cuman beberapa perbedaan ada pada bagaimana kita menerapkan atau bagaimana kita untuk menggunakan analisa terhadap materi yang kita sampaikan. Tapi secara umum apa materi kita sampaikan sudah sama karena yang kita pelajari juga sudah dijelaskan oleh dosen pada bagian per topiknya masing-masing seperti itu. Jadi sekian, terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan semoga sukses kita UAS pada mata kuliah filosofi, sukses seperti itu. Amin. Yes, amin, amin. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagus ya. Semoga bagus.